Informasi terkini terkait kondisi longsor tol Bocimi akan disampaikan Nadia Soraya langsung dari kilometer 64 tol Bocimi di Sukabumi, Jawa Barat. Nadia, bagaimana kondisi terkini terjadinya longsor pasca proses evakuasi di lokasi tempat Anda berada? Ya, selamat sore Kania dan juga pemirsa. Pasca selesainya proses evakuasi tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan proses penataan terkait beberapa material yang terdapat di tempat kejadian perkara tanah longsor. Begitupun juga sedang dilakukan proses penjagaan, begitu lantaran seperti yang lihat di belakang saya saat ini, pergeseran tanah ataupun pergerakan tanah ini masih terus terjadi di kilometer 64 tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi, di mana hal ini juga yang menjadi salah satu hambatan ataupun kendala yang disampaikan oleh pihak kepolisian tadi setelah melakukan proses evakuasi salah satu kendaraan mobil MPV berwarna hitam. Selain itu tidak hanya terkait dengan adanya pergerakan tanah, tadi juga sempat diguyur hujan deras di ruas tol terjadinya tanah longsor ini. Selain itu juga untuk mobil sendiri ini tertimbun cukup dalam, yakni kurang lebih 50 hingga 70 meter. Di samping itu terkait dengan tanah longsor ini juga dipastikan tidak ada korban meninggal dunia, namun dari pihak kepolisian mengatakan terdapat 2 korban luka ringan, yakni salah satunya adalah pengendara truk yang merupakan salah satu kendaraan dari ketiga kendara yang terdampak begitu dari terjadinya tanah longsor ini. Sedangkan untuk kedua korban luka ringan ini sudah dilarikan ke RSUD Sekarwangi Sukabumi. Dan selain itu apabila kita melihat sedikit terkait dengan kronologinya, tadinya ini ketiga pengemudi atau ketiga kendaraan ini melaju dari ruas tol yang tempat saya melaporkan saat ini, dan informasi yang saya dapat dari PT Trans Jabar Tol, mereka ketiga mobil ini melaju kurang lebih dengan kecepatan 80 km per jam. Dan setelah itu secara tiba-tiba terjadi longsor, dan mobil pertama yang sempat tergelincir yakni adalah truk, namun truk ini tidak ikut turun terjadi dari tanah longsor tersebut, namun kedua mobil lainnya ini tertimbun begitu oleh tanah longsor, yang salah satunya adalah mobil MPV berwarna hitam yang tadi cukup lama dilakukan proses evakuasinya sejak pagi tadi. Di samping itu hingga saat ini untuk terkait penyebab kejadian, dari PT Trans Jabar Tol ini mengatakan bahwa adanya intensitas hujan yang lebat. Memang saya tanya kepada warga sekitar, pada kemarin dari terjadinya tanah longsor tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, pada sore hari ini sempat diguyur hujan deras hingga pukul sekitar 19 waktu Indonesia Barat, dan hal tersebutlah yang dipercaya begitu salah satunya sebagai penyebab dari terjadinya tanah longsor ini. Sebelumnya di daerah yang tidak jauh dari sini juga sempat terjadi tanah longsor, namun di daerah yang berbeda begitu, di area pabrik begitu, kalau yang disampaikan dari warga sekitar. Dan hingga saat ini untuk pihak kepolisian telah melakukan sejumlah pengalihan, termasuk menutup akses jalan, yakni dari kilometer 60 tempat saya berdiri hingga di kilometer 72, yakni baik dari arah Jakarta menuju Sukabumi, begitupun juga dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Masyarakat juga dihimbau untuk melewati jalan-jalan alternatif, begitu salah satunya adalah exit tol dari Cigomboh dan juga exit tol Ciawi. Kania. Ya. Nadia, bagaimana kemudian rencana perbaikan lokasi longsor, akan butuh berapa lama kemudian untuk melakukan perbaikan tersebut, melihat bahwa kerusakannya ini luar biasa masif gitu ya kalau melihat dari gambar yang tadi kita saksikan bersama-sama, Nadia?
Ya Kania dan juga pemirsa, hingga saat ini untuk proses dari perbaikan memang pihak kepolisian mengatakan belum diketahui hingga kapan penutupan akses jalan ini akan dilakukan. Namun apabila saya melihat di bagian depan saya ini sudah disediakan setidaknya ada 4 truk yang berisi batu kali begitu yang mungkin nanti akan digunakan sebagai bahan penambal lantaran memang seperti yang saya katakan pergeseran tanah ini terus terjadi. Di samping itu hingga saat ini awak media masih menunggu untuk dari pihak Kementerian PUPR begitupun juga dari Waskita Tol Road untuk memberikan keterangan lantaran masih dilakukannya rapat koordinasi. Nantinya setelah selesai dilakukan rapat koordinasi pihak dari pihak kepolisian begitupun juga Kementerian PUPR dan juga dari Waskita Tol Road ini akan memberikan keterangan dan bagaimana terkait dengan perbaikan dan juga akses jalan hingga kapan akan ditutup lantaran mengingat ini telah memasuki arus mudik Lebaran 2024. Demikian, Kania. Ya, Nadia, satu pertanyaan terakhir, jadi belum bisa dikonfirmasi apakah kemudian tol Bocimi bisa digunakan selama arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini belum bisa dipastikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.